Kalau seumpamanya kena air bertambah sakitnya, atau dia dari perawatan dokter tidak boleh kena air dulu ya, maka dia tidak apa-apa, tayamum saja. Beda dengan luka. Luka ini seperti ini, dijahit, itu kan ada perbannya. Ini kan ada perbannya, ini perban. Nah ini kan anggota wudhu. Anggota wudhu, gimana caranya? Usap kepala, kaki, teruskan wudhu yang tadi. Nawaitu ta'allum, ta'lim, tadakkur, tadhkir, naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-khair dalala ala khair wa du'a ila al-huda dalala ala khair ibtida'a mardatillah wa qurbihi wa subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas, baik kecil ataupun hadas besar. Sekarang kita masuk ke bab tayammum, adalah bertujuan sesuatu dengan niat yang khusus dan dengan anggota badan yang khusus. Itu adalah secara arti syariat menyampaikan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat khusus. Itu adalah tayammum. Bagaimana tayammum? Bukan membasuh. Kalau membasuh kan sudah kita bahas kan. Apa itu membasuh? Mengalirkan air kepada tubuh manusia, sebagian tubuh. Kalau al-ghusl itu membasuh. Kalau masuk memberi air sedikit. Nah ini menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan. Ambil debu, pilih aja ambil debu tempat di bawah itu sekiranya suci. Set ini itu ditak-tak, dihentakkan dulu. Setelah itu baru ditaruh di muka dan kedua tangan. Nah, ini pun ada teori-teorinya. Gimana caranya? Set ketika di tangan tuh gini, terus ke bawah. Nah ini. Jangan sampai kena yang lain. Sendiri. Paham? Lihat lagi. Ini. Terus katanya. Ini terakhir. Itu adalah tayammum. Niat tayammum. Tayammum birafil hadas lillahi ta'ala. Kapan boleh tayammum? Tayammum ini ada sebab-sebabnya. Ada 3 sebab. Tayammum ini boleh dipakai ketika ente ada di 3 sebab ini. Yang pertama, faqdul ma, tidak adanya air. Air tidak ada, sudah kering atau musim kemarau. Pokoknya dia tidak ada air. Dicari air tidak ada. Sungai dilihat kering, sumber juga kering,
sumur juga kering, mau ke laut jauh. Terus gimana, Beb? Caranya tayamum. Itu yang pertama, tidak adanya air. Secara hisian, secara arti, tidak ada air, semua air tidak ada. Ini secara hisi, secara his, maksudnya apa? Bisa dikatakan ini adalah al-hissi, yakni pokoknya tidak ada air. Intinya tidak ada, problemnya itu tidak ada air. Jadi perinci lagi sama syariat. Tidak ada air ini menurut syariat apa? Tidak adanya air karena ada air, cuma bisa dibuat minum atau buat makan. Li hayawanil muhtaram. Apa itu hayawan muhtaram? Hewan yang tidak boleh dibunuh. Seperti manusia, hewan peliharaan kita. Ada air, cuma cukup buat makan. Tidak apa-apa. Tayamum, kalau seumpamanya air itu cukup untuk minum atau makan saja. Nah, tayamum. Ada air, cuma harus beli. Ada air, tapi harus beli. Tapi harganya ngawur. Harganya ngawur. Harganya di atas harga air biasanya. Biasanya air itu yang botol 1 liter itu berapa? 15.000 atau 10.000. Ini dijual 30.000 sampai 50.000. Gimana itu? Bapak tayamum. Asalkan tidak ada air, dan ketika ente mau beli, ente harus bayar mahal. Ada air cuma 1 galonnya itu dijual biasanya itu 10.000. Dan ini dijual 50.000 sampai ke atas. Gimana? Tayamum tidak apa-apa. Itu termasuk daripada sebab-sebabnya tayamum. Ada air, cuma airnya di tengah hutan. Airnya ada di tengah hutan. Terus gimana? Nggak usah. Nah, kalau ente masuk ke hutan nanti ketemu singa, ente dimakan. Ente ketemu binatang buas, ente tidak aman diri ente, keamanan ini, keamanan diri ente, keamanan harta ente, dan juga keamanan daripada kehormatan ente. Itu tidak boleh. Dapat kabar dari bahwasanya sekarang kan zamannya internet, Beb. Ada yang ngasih kabar saya, ada yang upload di status. Ada air, cuma jaraknya 5 km dari saya. Gimana? Tidak apa-apa, ini cukup tayamum. Atau kita lagi rombongan, Beb. Rombongan. Kalau seumpama saya ini harus nyari air dulu, ditinggal saya sama rombongan saya. Contoh, rombongan mau ke Wali Songo atau Wali Lima atau kemana ziarah haul itu. Loh, kalau saya nyari air di musola masjid itu udah ada, Beb. Di musola ada, di masjidnya ada. Saya mau sholat, tapi tidak ada air. Saya tidak punya wudu. Kalau saya harus nyari keluar daripada makbar ini, nanti saya ditinggal sama rombongan saya. Nanti saya tidak punya pulsa, tidak punya kuota. Kalau saya dicari tidak ketemu, nanti saya hilang. Gimana, Beb? Cukup pakai tayamum. Atau ini lagi perjalanan ke Mekah atau ke Madinah, amin. Umroh atau haji, amin. Ini naik pesawat, airnya di pesawat habis. Terus gimana, Beb? Masa saya mau ke supirnya pesawat? Apa nama supirnya pesawat itu? Pilot. Saya mau ke pilotnya, Pak, berhenti ke bawah, ada mau wudhu dulu. Saya mau sholat. Tidak usah sudah. Gimana caranya?
Cari di mana sekiranya ente tahu ini tempatnya debu, gitu, dua, terus gitu. Paham ya? Jika tidak adanya air, itu yang pertama. Ada air cukup buat makan, apa tayamum. Ada air dia cuma jauh, kita takut ada binatang buas, apa tayamum. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tidak apa-apa tayamum. Sebab-sebabnya tayamum yang kedua apa? Sakit. Penyakit apa? Penyakit kulit atau penyakit yang tidak boleh kena air sama sekali. Ini dibagi sama para fuqaha dibagi. Ada wajib, ada mubah, ada haram. Gimana yang wajib? Kalau seumpamanya saya wudu pakai air, atau saya habis berhadas besar terus saya pakai air, sudah gitu air ini kena ke kulit saya langsung mati gara-gara kena air. Ya kita kemudian kayak gitu. Ada? Mungkin ada ya. Cuma namanya kita tidak tahu. Namanya tidak tahu. Ini yang wajib sekiranya gitu. Sekiranya kulit ente kena air, ente langsung mati. Ini orang tersebut wajib untuk tayamum. Artinya apa? Kok orang sakit harus tayamum? Artinya tidak ada orang yang tidak boleh sholat. Artinya apa? Tidak ada orang yang tidak wajib sholat meskipun sakit, kecuali orang tersebut dua. Boleh tidak sholat asalkan satu gila atau nomor dua mati baru, atau hilang akal, semaput, koma dan lain-lain. Ini boleh tidak sholat. Tapi orang yang semaput dan orang yang koma ini apa? Wajib untuk qadha sholatnya. Jangan terus mentang-mentang ente sakit, ente diinfus, ente tidak sholat. Berapa banyak orang yang meninggal di rumah sakit, meninggal tapi dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa dia meninggalkan sholat? Jangan sampai. Gak boleh meninggalkan sholat meskipun sakit. Orang sudah diajari sama Rasulullah, tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, sholatnya tidur, terlentang. Tidak bisa terlentang, sholatnya gimana? Miring. Tidak bisa gitu, apa? Sholatnya cukup isyarat, pakai kedipan mata. Saya sekarang lagi berdiri, Allah. Saya sekarang lagi rukuk, angkat kepalanya. Saya sekarang sedang sujud, angkat kaki. Duduk, ini. Itu tidak ada. Orang kalau tentang sakit terus tahu sholat nanti di kodok. Ente tahu tak berapa umur ente. Apalagi jelas-jelas sehat meninggalkan sholat. Hati-hati. Man tarakas sholat muta'ammidan. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka faqad kafara jiharon, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Yakin? Ente ngomong kayak gitu, meninggalkan sholat secara sengaja, ente kafirnya terang-terangan. Sudah kafir apa? Janjinya tidak ada surga, akan tetapi masuk neraka. Sedangkan kata Nabi Muhammad, dibalik-balik di dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sampai orang kita tidak boleh suudzon sama orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena takutnya orang ini, kita tidak boleh suudzon sama orang Muslim meskipun dia ahli zina. Karena apa? Di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat secara terang-terangan, kata Nabi Muhammad, faqad kafara jiharon, orang ini telah kafir. Kalau sudah kafir, tidak ada harapan mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi Wasallam. hati-hati. Sakit nggak sholat. Kalau meninggal sholat mah na'udzubillah min hanya orang sakit itu wajib untuk tayamum jika dia kalau kesentuhan air langsung meninggal. Ini wajib. Pertama wajib. Yang nomor dua, orang sakit itu mubah. Tidak apa-apa. Hukumnya mubah. Apa? Kalau semua sakitnya ini ringan. Tidak apa-apa. Tayamum seumpama jika dia nyentuh air, maka penyakitnya ini bertambah. Gatel. Korengan. Atau gatel-gatel. Bucok. Gimana? Orang yang gatel-gatel itu kalau seumpamanya kena air, maka dia akan bertambah sakit atau penyakitnya ini makin nyebar, maka itu mubah untuk tayamum. Mubah, bukan wajib, mubah. Atau kalau seumpamanya korengan tadi ini kena air, panu seumpamanya panuan atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau seumpamanya dia kena air, akan lama penyembuhannya, maka tidak apa-apa untuk tayamum. Atau kalau seumpamanya ini pakai air, penyakit apa? Na'udzubillah min dzalik, luka. Terus lukanya orang yang mohon maaf diabetes atau gula darah itu, kalau seumpamanya luka lama sembuhnya, tambah kena air, tambah rusak nanti itu. Gimana caranya? Sehingga dia kehilangan manfaat. Nanti kalau seumpamanya diteruskan tambah bosok, nanti diamputasi, maka mubah hukumnya untuk tayamum. Tapi ada caranya, orang sakit ada caranya. Ada caranya, tidak sembarangan. Yang nomor 3, hukumnya haram. Jika penyakitnya ini penyakit santai, nggak ada efek kalau semuanya dia pakai air. Contoh pusing. Saya pusing. Saya kan sakit, artinya sakit saya. Saya tayamum aja karena saya sakit. Tak boleh. Tidak boleh. Atau sakit gigi, mau tayamum, terus apa hubungannya? Nah, gimana caranya orang sakit kalau seumpamanya sakitnya itu parah, kalau seumpamanya kena air bertambah sakitnya, atau dia dari perawatan dokter tidak boleh kena air dulu ya, maka dia tidak apa-apa, tayamum saja. Beda dengan luka ini seperti ini, dijahit, itu kan ada perbannya. Ini kan ada perbannya, sini ini perban. Nah ini kan anggota wudhu. Gimana caranya? Pertama inti wudhu dulu. Wudhu al-rafil hadatsil asghar fardholillahi ta'ala. Wudhu, terus tangan kanan. Nah ya, tangan kanan. Setelah itu tangan kanan, tangan kiri. Sekarang waktunya tangan kiri, tapi ini nggak boleh kena air. Karena sama dokter lagi dijahit. Nggak boleh kena air dulu, diperban. Gimana caranya? Nah, ketika sudah nyampe tangan kiri, ente usap lagi pakai anduk. Keringkan dulu muka, keringkan tangan yang basah tadi itu, ini tayamum. Amer untuk yang luka tadi. Setelah itu apa? Usap kepala, baru kaki, luruskan wudhu yang tadi. Nah sekarang lukanya ada di muka, pipi. Alhamdulillah min dzalik.
habis ciuman sama aspal gitu. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan selamat semua. Amin. Alhamdulillah min dzalik. Gimana caranya, Beb? Tidak boleh kena air. Perawatan dokter ngomong tidak boleh kena Air. Gimana caranya? Tayamum dulu. Nah, itu tayamum untuk penyakit jabat. Setelah itu, setelah niat tayamum, set, tangan kan semua sehat. Yang bawah ini, itu dulu aja rafinat sih supaya fatal. Nah sekarang lukanya di kaki, Beb. Cuma di bawahnya mata kaki. Gimana, Beb? Nggak boleh kena air. Lihat kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Tadi kan yang kiri. Kaki kanan. Gimana caranya? Wudhu dulu. Wudhu muka, wudhu tangan, ini rambut. Setelah waktunya tangan kanan, ente bersihkan si muka sama si tangan tadi. Pakai anduk lagi, tayamum lagi. Itu untuk orang yang sakit. Nah, itu yang pertama. Boleh tayamum ketika tidak ada air. Yang nomor 2, boleh tayamum kalau seumpamanya dia sakit. Yang nomor 3, boleh tayamum jikalau airnya itu dibutuhkan karena hausnya hewan yang muhtaram seperti manusia, peliharaan, dan juga hewan-hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Dan siapa saja, Beb, hewan yang boleh dibunuh? Pertama, tarikus sholah, hewan yang ghairu muhtaram. Artinya apa? Bukan dibunuh tak apa-apa. Artinya apa? Kalau yang ngebunuh itu tidak dosa. Orang yang meninggalkan sholat. Kenapa orang yang meninggalkan sholat dibunuh itu tidak apa-apa? Saya tidak ngomong dibunuh disuruh. Saya tidak menyuruh ente untuk membunuh orang yang tidak sholat. Bukan. Artinya apa? Meskipun dibunuh juga tidak apa dosa. Kenapa orang yang tidak sholat itu buat apa itu? Buat apa itu? Tuhan aja ditinggal. Paham? Muslim tapi tidak sholat. Udah, kalau seumpamanya itu yang haus, artinya yang kita bahas bukan maksud ngebunuh dan tidaknya. Kalau seumpamanya orang yang meninggalkan sholat ini yang haus, ada air tapi cukup untuk minumnya saya dan orang ini tuh. Tapi kalau orang itu biar orang ini tidak sholat, nggak apa buat wudhu. Lebih bagus ente wudhu daripada dibuat minumnya orang yang tidak sholat. Zani muhson. Apa itu zani muhson? Orang yang zina terus. Pekerjaannya ini zina. Nah, pantas hidup itu. Buat apa itu? Tidak ada manfaatnya. Wal kafir harbi, orang kafir harbi yang tidak ada jaminan dan keamanan daripada orang muslim. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang selalu menghina Islam. Kafir harbi. Wal murtad, orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Baik ucapannya atau kelakuannya sudah murtad, sudah bukan Islam lagi, dengan niat atau dengan perkataan atau dengan pekerjaan. Murtad keluar dari Islam. Ini termasuk hewan yang tidak muhtaram. Kalbul akur, anjing rabies atau anjing yang nggak bisa diatur. Maksudnya apa? Anjing yang ganggu. Artinya apa? Kalbun akur yang sering ganggu manusia. Kadang anjing ini masih nurut sama manusia, tidak apa-apa itu. Tapi kalau anjing yang rabies sudah gila, si anjing ini tidak bisa diatur, maka ini termasuk hewan yang tidak muhtaram. Khinzir dan juga babi. Ini
adalah sebab-sebab orang tidak apa-apa untuk tayamum. Berapa meter Beb untuk mencari air? Tidak apa-apa mencari air 150 meter kurang lebih di dalam kitab Takrirat. Atau itu haddil qul atau haddil qurub berapa? Takriban 4 sampai 5 km. Tidak apa-apa nyari air sekitar 4-5 km. Tapi kalau sudah haddil bu'ud lebih dari ini, lebih dari 4 atau 5 km, tidak apa-apa kita untuk tayamum. Syurutut tayamum dan syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Ayyakuna biturab, hendaknya pakai debu, bukan tanah. Wa yakuna turaban tahiran, wa yakuna turabu tahiran, dan hendaknya debu tersebut suci. Gimana debu yang tidak suci? Seumpamanya debu tersebut apa? Di situ ada bangkai, atau debu tersebut sebelumnya ada orang kencing di daerah itu, sebelahnya nanti kencing, habis kencing nyiprat ente wudhu di sebelahnya, sebelah bekas kencing ente, boleh najis. Meskipun kering, tahu kemarin Irfan kencing di sini, sekarang kering, saya mau tayamum juga boleh. Dan juga harus pakai debu. Selain debu apa? Nggak ada ceritanya orang tayamum ini pakai batu, harus pakai debu. Dan tidak boleh mustakmal, habis dipakai orang. Debu yang sini sudah ada gini, udah gitu, ente pakai yang sini lagi, tidak boleh, mustakmal itu sudah habis dipakai. Dan tidak wa'alla yukhalid daqiqun wa nahwihi, dan tidak boleh tercampur dengan tepung atau semisalnya tepung, kanji atau apa lagi, kapur, tak boleh, harus murni debu. Wa ayyaksidahu, dan hendaknya mencari, maksudnya apa? Dipindah, cari. Wa yamsahu wajhahu, dan hendaknya mengusap muka dan tangannya, kedua tangannya, bidorbatain, dengan dua kali pukulan. Maksudnya apa? Bidorbatain, 2 kali pindahan. 1, paham? 1, ambil lagi 2, paham ya? Udah 2 kali tok, enggak usah 3. Ya saya kemarin sempat beli, Habib, gimana kalau seumpamanya orang ini orang tadi hadas besar terus enggak nemu air, apakah mandinya harus 1 pasir? Mandi pakai pasir. Gimana mandi pakai pasir? Ya pasirnya ditaruh di bak terus mandi gitu. Ya ndak, John. Gimana, cukup 2 kali pindahan, 1, 2, paham? Bahkan menurut Imam Nawawi, kalau tidak salah saya, kata guru saya, menurut Imam Nawawi cukup buka 1, 2 itu tangan tuh sampai sini toh, sampai sini toh. Menurut Imam Nawawi cukup gini toh lah. Kalau usah ini menawi cukup. Wa an yuzilal najasatu awalan, kalau seumpamanya sebelumnya itu ente kencing atau ente buang air besar, setidaknya sebelum tayamum ini harus sudah suci dulu. Loh Beb, kan tidak ada air, kan tidak apa-apa pakai itu, pakai tisu kan sudah kita bahas. Pakai tisu tentang najis itu kan sudah kita bahas. Coba lihat, cek video sebelumnya tentang membersihkan najis pakai tisu atau pakai apa? Pakai batu yang sekiranya bisa ngangkat najis. Dan hendaknya orang tersebut pertama harus nyari kiblat dulu, mana arah kiblatnya. Harus tahu kiblatnya dulu.
Dan tayamumnya setelah masuk waktu sholat, bukan sebelum sholat. Wa ayyatayammama li kulli fardin, dan hendaknya tayamum ini setiap fardu. Artinya apa? Dari duhur mau ke asar, duhur itu satu kali pakai, mau asar tayamum lagi. Maghrib ke isya, habis tayamum maghrib, isya tayamum lagi. Furudul tayamum khamsatun, fardu-fardunya tayamum ada 5. Yang pertama memindahkan turab. Nah, ketika ngambil debu ini niat. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Niat tayamum untuk dibolehkan sholat. Paham ya? Niat tayamum untuk dibolehkan sholat. Karena apa? Sudah tidak nemu lagi. Baru. Yang ketiga, masbul wajhi, membasuh kaok. Yang keempat, masbul yadaini ilal mirfaqain. Menurut di kitab Safinah, membasuh sampai mirfaqain. Wa at-tartib mashaten yang kelima adalah tertib di antara dua basuhan tadi, dua usapan tadi. Yang membatalkan tayamum apa? Yang membatalkan wudu. Itu semua membatalkan tayamum. Keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang dan yang lain-lain itu. Yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, dan juga ar-riddah, murtad, itu bisa membatalkan tayamum. Yang nomor 3, ragu, tawahum, ragu ada air atau tidak. Tawahamal ma'in tayammama li fardhihi. Ini ragu, ada air apa enggak? Kayaknya ada air. Nah, kalau ragu ini tidak boleh membatalkan tayamum. Ini sudah tayamum, sudah masuk waktu sholat, tapi ini ragu, kayaknya ada deh air. Nah, ini sudah membatalkan tayamum. Kalau sama ente sebelum tayamum ente yakinkan jika ente tayamumnya ini karena kehabisan air, bukan karena sakit atau bukan karena kehabisan air. Jika karena kehabisan air bukan karena sakit, maka orang tersebut ragu, maka dia batal tayamumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.